Pak Adnan Malaha, SPD MSI. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu kimia analitik? Kimia analitik merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu kimia yang berfokus pada bagaimana cara memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur suatu zat dalam sebuah sampel. Perannya sangat vital karena hampir semua bidang sains, industri, kesehatan, hingga lingkungan membutuhkan data yang akurat tentang kandungan suatu bahan. Misalnya, untuk mengetahui kadar logam berat dalam air minum, kadar glukosa dalam darah, atau kualitas obat yang beredar. Dalam penerapan kimia analitik, terdapat dua jenis pendekatan utama, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yang masing-masing mempunyai perbedaan. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui apa saja zat atau unsur yang terdapat dalam suatu sampel, misalnya mengidentifikasi apakah suatu larutan mengandung ion klorida atau tidak. Hasil analisis kualitatif biasanya bersifat deskriptif. Nah, analisis kuantitatif berfokus pada beberapa banyak zat tertentu yang terkandung dalam sampel. Contohnya, menentukan konsentrasi ion klorida dalam larutan tersebut, misalnya 0,5 mol. Untuk mencapai hasil analisis yang benar, pekerjaan dalam kimia analitik biasanya dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu yang pertama ada tahap pra-analitik. Tahap ini mencakup pengambilan, pengawetan, transportasi, dan persiapan sampel. Sampel yang tidak diambil atau disimpan dengan benar bisa terkontaminasi, berubah komposisinya, atau rusak sehingga akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua adalah tahap analitik. Tahap inti berupa pengukuran dengan metode tertentu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Disinilah digunakan teknik analisis seperti titrasi, spektroskopi, atau kromatografi. Dan yang ketiga ada tahap pasca analitik. Hasil pengukuran diolah menjadi data, kemudian diinterpretasi dibandingkan dengan standar, hingga akhirnya dilaporkan sebagai informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Mengapa tahap pra-analitik sangat krusial? Tahap pra-analitik sering dianggap paling menentukan. Misalnya, jika darah pasien yang akan diuji glukosanya tidak disimpan dengan pendingin, maka kadar glukosa bisa menurun akibat metabolisme oleh sel darah. Akibatnya, meskipun instrumen analitik bekerja dengan benar, hasil yang keluar tetap salah. Jadi, keakuratan data kimia analitik tidak hanya ditentukan oleh alat canggih, tetapi sangat bergantung pada bagaimana sampel diperlukan sejak awal. Karena pekerjaan kimia analitik dilakukan di laboratorium dengan berbagai bahan kimia yang bisa berbahaya, penggunaan APD menjadi peran penting untuk keselamatan. Berikut adalah beberapa alat pelindung diri. Yang pertama yaitu jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi melindungi tubuh dari jebakan larutan asam, basa, atau bahan kimia berbahaya, sekaligus mencegah kontaminasi silang antara sampel dan pakaian. Yang kedua yaitu masker. Masker berfungsi melindungi saluran pernapasan dari uap bahan kimia beracun, gas berbahaya, atau partikel yang bisa saja terhirup. Yang ketiga yaitu sarung tangan. Karena kulit tangan sering bersentuh langsung dengan bahan kimia, sarung tangan berfungsi mencegah iritasi, luka bakar kimia, atau penyerapan bahan beracun melalui kulit. Tanpa penggunaan APD, pekerjaan analitik bisa saja membahayakan analisis itu sendiri dan juga bisa merusak kualitas hasil analisis karena adanya kontaminasi dari tubuh atau pakaian analisis.